Gimana sih cara promosi YouTube dengan setting SEO YouTube? Sebenarnya sangat simpel sekali. Hal yang simpel ini kadang terabaikan. Padahal sekali setting, hasilnya terus-menerus. Terus-menerus mendatangkan traffic, mendatangkan view ke channel yang disetting tersebut. Dan ini sifatnya jangka panjang, juga hasilnya terus-menerus. Kalau memang dimanfaatkan untuk branding produk, promosi produk, channel tersebut tentunya ya bisa menjaring calon klien, calon pelanggan secara terus-menerus. Oh ya, SEO itu apa sih? Kalau kepanjangannya sih Search Engine Optimization, yaitu sebuah settingan supaya channel YouTube atau video tersebut bisa ditemukan di mesin pencari atau search engine, atau dari pencarian YouTube itu sendiri. Harapannya tampil pada halaman pertama. Target utama adalah tampil pada nomor 1, halaman pertama dan nomor 1. Kalau dalam pencarian Google misalnya, begitu diketikkan, dia muncul video pertama yang muncul dari deretan video-video lain. Harapannya itu. Kalau dalam pencarian YouTube, harapannya begitu diketikkan, maka video tersebut muncul pada deretan paling atas. Karena setiap seseorang mencari informasi, mencari hiburan, kalau kontennya memang hiburan, dengan mengetikkan kata-kata, maka di situ akan ditampilkan, tidak semua video ditampilkan di atas, karena paling atas itu hanya satu. Jadi sekian banyak video itu hanya dipilih satu, supaya bisa tampil di nomor 1. Seterusnya seperti itu. Nomor 2 ya hanya satu video, nomor 3 hanya satu video. Sasaran utama bisa tampil di halaman pertama, sehingga orang yang nyari itu cepat bisa melihat. Itu tujuan dari SEO. Misalnya seseorang sedang mencari tutorial memperbaiki laptop yang suaranya tidak keluar, audionya agak ada kerusakan. Bagaimana cara memperbaikinya? Maka saat dia mengetikkan tutorial memperbaiki laptop, yang muncul adalah, kalau di Google ya tidak semua video YouTube yang muncul. Tetapi di sana ada kombinasi dari website, dari sosial media, dari blog, dari macam-macam ya. Muncul juga video. Kalau memang video itu ada yang membidik kata kunci yang diketikkan tadi. Di saat muncul, seseorang pasti akan melihat paling atas dulu. Potensi untuk diklik itu yang paling atas. Misalnya dia website mewakili informasi yang dibutuhkan, maka akan ngeklik yang pertama. Artinya, semakin bagus rankingnya, maka kemungkinan untuk mendapatkan klik itu semakin besar. Karena ini gratis, diklik pun ya tidak berbayar, tetap gratis ya. Dengan settingan SEO ini, promosi YouTube tapi dengan cara gratisan. Kemudian kalau sudah diklik, ternyata informasinya ini yang dibutuhkan ya, orang nontonnya sampai selesai. Kalau kondisinya seperti ini, view-nya naik, orang suka, ini ternyata menjawab dari kebutuhannya. Dan ternyata di channel-channel tersebut banyak informasi tentang servis laptop. Akhirnya dia subscribe. Otomatis subscribe-nya juga terus-menerus bertambah. Jadi keren ya. Lama-lama orang yang subscribe itu bukan orang yang dipaksa untuk subscribe. Ayo dong, subscribe dong, nggak minta-minta seperti itu. Tetapi mereka yang suka dengan konten yang disajikan dalam channel tersebut. Kalau mereka suka dan kemudian subscribe, maka di saat upload konten sejenis, yaitu tentang servis laptop, dia ingin lihat lagi, karena ingin menambah lagi pengetahuannya terkait dengan servis laptop. Ini makanya saya tidak menganjurkan untuk minta-minta subscribe di grup-grup YouTuber pemula. Kalau mereka tidak minat dengan topik kita, percuma saja. Begitu ada upload video baru, ya tidak akan ditonton, karena nggak minat. Seperti saya misalnya, saya nggak minat tentang servis laptop. Terus saya diminta untuk subscribe, saya subscribe. Begitu dia upload, ya untuk apa saya lihat? Minat saya tidak di situ. Jadi dengan teknik SEO ini, maka subscriber naik, dan itu benar-benar subscriber potensial yang suka dengan konten yang disajikan dalam channel tersebut. Jadi kalau misalnya memiliki video 50, kemudian dari 50 tersebut ada beberapa ya,
video yang muncul dalam pencarian halaman pertama, bahkan ranking 1. Satu video itu memungkinkan muncul dalam ranking 1 itu memungkinkan mewakili beberapa kata kunci. Misalnya ada 3 kata kunci yang ternyata muncul dalam pencarian nomor 1 di halaman pertama Google, atau bisa juga di pencarian YouTube. Kalau misalnya video-video tersebut memiliki beberapa kata kunci dan muncul dalam pencarian di halaman pertama, bisa dibayangkan ini menjadi channel yang ramai, yang cepat berkembang. Analoginya seperti kita punya suatu toko, suatu bangunan gitu ya, suatu bangunan di tempat yang strategis. Mau disewakan, sewanya pasti mahal. Mau dijadikan untuk usaha, ya tinggal melihat sekitar situ peluangnya untuk usaha apa. Di situ karena lokasinya strategis, maka mau dipakai apapun menghasilkan uang. Itu analoginya ya. Jadi memiliki channel yang rame, belum punya produk enggak apa-apa. Sekarang nggak punya produk, bangun saja menurut niche yang disukai, topik yang disukai. Jika nanti rame, orang bisa tertarik untuk masang endorse. Atau kita baru memunculkan produk di saat channel itu sudah ramai. Yang penting kelola dulu, seriusi dulu, terapkan SEO-nya. Tanpa modal iklan tidak masalah, yang penting ada setting SEO di YouTube tersebut. Jadi saya masih ingat pesan mentor saya waktu itu ya. Beliau pesan, ramaikan saja dulu. Ini berlaku untuk channel YouTube maupun website atau sosial media juga berlaku seperti ini rumusnya. Ramaikan, kalau dia udah ramai, mau jual apapun gampang, bisa dimanfaatkan. Waktu itu malah saya juga nggak punya produk, saya juga bingung mau apa, produk apa yang mau saya online kan, bisnis apa yang mau saya online kan, itu nggak tahu. Jadi saya membuat banyak blog, saya membuat beberapa website. Itu tidak ada produk yang ingin saya jual atau ingin saya promosikan. Jadi saya sekedar membuat, dan waktu itu sosial media, terutama Facebook, sampai sekarang ya jarang saya update ya, karena memang saya fokus ke produk saya sekarang. Tapi sampai sekarang terus menerus berkembang. Like-nya terus meningkat, kemudian share-nya juga meningkat. Karena settingan tersebut, karena settingan ya. Jadi orang mencari di Google itu muncul, Facebook saya muncul, beberapa fanpage itu muncul, sehingga terus-menerus mendatangkan orang-orang yang berkomentar di sosial media tersebut ya. Jadi rumusnya, ramaikan saja. Mulai bikin channelnya dan fokuskan untuk upload video. Cara setting SEO YouTube. Yang pertama, tentukan dulu kata kunci utama. Pilih 5-9, 5 boleh, 7 boleh ya. Awal-awal ya tidak terlalu banyak, 5 saja boleh, nanti difokuskan ya. Itu tentukan. Pilih yang 2 kata. Kalau sulit cari 2 kata, 3 kata nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka yang 2 kata. Kemudian, kalau sudah ya cara risetnya lihat di video cara riset ya di deskripsi. Kemudian tentukan 5 kata kunci, misalnya saya contohkan 5 ya, boleh 7 kan, boleh 9, boleh 10, maksimal 10 lah. Tentukan 5 itu. Tahap kedua, dari 5 kata kunci ini dirangkai menjadi paragraf, menjadi kalimat, kemudian dijadikan deskripsi channel berupa uraian, tetapi di dalam uraiannya ini mengandung kata kunci utama. Dirangkai seakan-akan kita menjelaskan tentang channel ini, mau ngulas tentang apa sih channel ini, konten-kontennya nanti yang diupload itu seputar apa saja, itu dirangkai dalam kalimat kata kuncinya. Kemudian rangkai lagi, sebaiknya tidak dikopas dari deskripsi channel ya, bikin lagi mirip-mirip tidak apa-apa, dari 5 kata kunci tersebut dirangkai menjadi paragraf, 1 paragraf atau 2 paragraf. Yang di channel tadi juga boleh, biasanya channel agak panjang, 2 paragraf, pendek-pendek aja. Kalau pinter nulis, jadi 2 paragraf agak panjang juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya memang kata kunci itu agak-agak deretan atas ya.
kata kunci utama, terutama yang dibidik di awal-awal. Itu usahakan di awal-awal deskripsi itu muncul. Jadi kalimat pertama ya muncul. Itu yang untuk deskripsi channel. Untuk deskripsi video dibuat juga settingannya dirangkai menjadi berbahan dari 5 kata kunci utama itu, dirangkai menjadi paragraf, satu paragraf pun tidak apa-apa, diuraikan menjadi deskripsi ya, menjadi paragraf singkat. Yang ini, deskripsi ini selalu disertakan setiap upload video ya. Setiap upload video, deskripsi untuk video ini disertakan. Itu bisa disetting default untuk upload ya. Jadi nanti kalau upload dia selalu muncul. Kemudian setiap upload yang default tadi udah disetting, yang deskripsi untuk video yang sedang diupload itu bikin lagi singkat, judulnya di kopas ya. Kemudian misalnya menguraikan tentang apa gitu ya, judul video ini ditulis, kemudian dia menguraikan tentang apa, dijelaskan. Dan di bawahnya sudah ada default deskripsi video. Jadi ada dua settingan tadi ya, sudah di deskripsi dan di video. Sama-sama mengandung kata kunci utama yang dibidik. Misalnya pertama ngambil 5 ya, 5-nya tercantum di situ. Kata kunci utama juga harus selalu dimasukkan dalam tag video. Setiap upload itu kan ada tag, masukkan kata kunci utama. Di samping judul harus juga masuk ya, judul masuk, kemudian kata kunci utama masuk. Tambahkan kata kunci yang ada kaitannya dengan video. Ini juga bisa disetting default, jadi nggak selalu tidak selalu menginput, tidak selalu memasukkan saat upload video, bisa sekali setting ya. Bisa sekali setting, kemudian nanti tinggal menambah judul dan kata kunci lainnya. 5 kata kunci itu disetting pada deskripsi channel, pada deskripsi video, pada tag muncul. Ketiga tempat ini muncul. Kemudian judul video mengambil salah satu dari kata kunci utama. Divariasi menjadi judul. Cara membuat judul bisa dari hasil riset ya, atau diketikkan di Google kata kunci utama apa, kemudian diketikkan, nanti dia muncul. Itu menjadi judul. Kalau misalnya saya ingin membidik kata kunci tertentu, tetapi saya masukkan menjadi judul, itu kok saya agak kesulitan. Ya tuliskan saja. Misalnya hidup sehat gitu. Kemudian mau berbagi tips manfaat jeruk nipis untuk diet misalnya. Ya sudah, tips hidup sehat, kemudian tanda penghubung atau titik 2, manfaat jeruk nipis untuk diet. Itu kalau terpaksa tidak bisa memasukkan kata kunci utama kepada judul video dengan mengkombinasikan kata kunci turunan atau kata kunci dari konten yang ingin diupload ya. Kadang terjadi seperti itu, saya juga mengalami. Aduh, saya masukkan apa ya ini? Saya harus pakai kata kunci ini, kata kunci utama. Tetapi resep saya ini, contohnya resep praktis atau masakan praktis. Sementara saya mau bikin resep sempol. Ya, kalau memang kesulitan untuk memadukan menjadi sebuah judul yang asik, ya sudah jalan pintas. Masakan praktis, tanda penghubung, resep sempol ayam. Kalau bisa mengkombinasikan menjadi judul yang lebih heboh, boleh ya, asalkan tidak meninggalkan kata kunci. Kata kunci harus selalu dibawa kemana-mana, ke judul, ke tag, ke deskripsi video gitu ya, kemana-mananya ke situ ya. Oke, selamat praktek dan aktif upload video. Sudah disetting SEO tapi hanya upload 5, kemudian menunggu channelnya berkembang, memungkinkan, tetapi jauh lebih baik jika rutin upload, kemudian menerapkan juga setting SEO. Semoga sukses channelnya dan bisa berkarir di YouTube dengan sukses, bahagia selalu.